Mas kawinnya apa tuh kalau boleh tahu? Mas kawinnya ya uang. Karena yang saya tahu di Saudi itu kalau menikahin gadis berapa, kalau janda berapa. Iya. Ya. Si Bapak itu kerjanya apa tuh? Si Baba itu Pasti bukan orang biasa ya, sampai kemana ke Indo dicari. ya, si Baba itu punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini saya lagi silaturahmi di rumah Papa Hasan Family. Kenalkan, ini juga punya channel Papa Hasan Family. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Jadi teman-teman, Papa Hasan Family ini adalah istrinya orang Arab nih, makanya kita kepoin yuk, kita ngobrol santai aja. Ya, perkenalkan namanya siapa? Panggil aja Umu Farid lah. Umu Farid, ya. Soalnya anaknya namanya Farid ya. Ya, jadi ini dipanggil Umu Farid. Mama Farid nggak apa-apa, Umu Farid nggak apa-apa, Mama Papa Hasan juga nggak apa-apa. Iya gitu. Jadi di Jeddah ya, tepatnya di Jeddah itu dari tahun berapa itu? Saya dari tahun 2008 datang ke Jeddah ya. Jeddah langsung bekerja atau menikah dengan orang Arab? Enggak, masih kerja dulu. Oh, kerja dulu. Kerjanya di Jeddah. Di Jeddah 2008. Lantas berapa tahun bisa ketemunya tuh, bagaimana gitu? Ini ceritanya kepoin saya sama Kepoin. Bapak. Ini saya itu ketemu sama Bapak, memang saya itu visanya Bapak. Jadi saya itu langsung bekerja di Baba. Pertamanya ya, saya itu kerja rumah tangga selama kurang lebih 1 bulan di Baba, karena udah saya lihat-lihat nggak ada istri, nggak ada anak di Baba itu, jadi saya pindah kerja ke rumah anaknya. Di rumah anaknya kurang lebih 2 bulan. Di rumah anaknya berarti si Baba posisinya, maksudnya statusnya sudah pernah menikah? Sudah pernah menikah, sama-sama orang Saudi. Tapi single, apa jadinya cerai apa gimana? Cerai. Oh, jadi status duda gitu Statusnya ya. duda. Makanya kata saya itu, daripada saya diam sama duda, mending saya minta pindah majikan aja. Terus kata si Bapak, udah pindah ke rumah anak saya aja. Akhirnya saya dipindahkan ke sana. Selama kurang lebih 2 bulan seperti itu saya di sana, di rumah anaknya. Jadi saya sesudah 2 bulan itu saya balik lagi ke Bapak, tapi saya dipulangkan ke Madura. Oh gitu. Iya. Jadi ceritanya seperti itu ya. Terus Papa Hasan sendiri itu di Indonya tinggalnya di mana ya? Saya orang Madura Sampang. Madura. Kalau zaman film si Unyil itu yang Mbok Bariyah itu ya. Iya. Yang sate-sate. Iya, sate. Madura itu terkenalnya satenya. Iya. Nanti juga saya akan belajar bikin sate mungkin dari ahlinya, orang Madura asli. Jadi enak ya kulinernya, Indonesianya bisa, Arabnya juga bisa gitu ya. Cuman nggak seberapa saya teh. Jadi Papa Hasan, apakah ada proses pengenalan atau gimana bisa menikah dengan si Bapak ini? Sebenarnya sih proses nggak ada ya, termasuk nggak ada. Ta'aruf lah ya kalau zaman sekarang. Iya. Ya. Kalau di zaman sekarang ta'aruf. Ya saya itu pokoknya intinya Bapak memang menawarkan mau nikah. Cuman kata saya nggak mau nikah. Saya pengen ke Saudi, itu niat saya mau mencari masa depan untuk anak saya. Jadi saya nggak mau saya kerja ke Saudi itu sia-sia. Maaf ini dipotong. Untuk anak saya berarti statusnya bukan gadis Bapak Hasan? Bukan. Oh bukan. Saya pernah nikah, pas lahiran anak saya umur 8 bulan, saya pergi ke Arab. Oh gitu. Berarti statusnya
janda dan duda ya. Dan duda gitu. Berarti pastilah ya si Bapak ini statusnya memang bukan suami orang. Bukan. Apalagi kalau suami orang nggak bakal mau kayak gitu. Males masalah nantinya. Ya. Makanya kata si Bapak itu ya udah mau nikah, kalau kamu mau bilang, kalau nggak mau nggak. Jadi saya di situ bilang nggak mau. Karena kata Bapak, kamu maunya apa? Kata saya kesini itu untuk mencari masa depan saya. Jadi saya punya cita-cita itu dulu nggak mau ke Saudi lagi. Jadi cukup sekarang saya ke Saudi ngambil sekitar 4 tahun kalau punya majikan baik. Mungkin udah cukup lah buat rumah, beli tanah kayak gitu 4 tahun. Emang niatnya sebentar doang lah ya gitu. Nggak mau perpanjang kayak gitu. Terus kata Bapak ya udah, katanya kalau kamu maunya itu insya Allah jadi. Terus kata Bapak ya udah kamu pulang aja sekarang. Kan kamu mau jadi masa depan kamu, ini lebih baik kamu pulang. Jadi saya itu langsung diambil dari rumah anaknya, 2 hari saya langsung dipulangkan ke Madura. Nah udah di Madura itu saya nggak punya pikiran kembali lagi ke Saudi. Karena memang niat awalnya cuma sebentar ya, nggak selamanya mau di Saudi mau lama lah gitu. Enggak, memang buat masa depan anak lah gitu. Terus akhirnya ya sebulan saya di Madura, si Bapak itu datang mau nikah sama saya. Ya alhamdulillah. Jadi kelihatan kesungguhannya serius gitu serius. Ya. Jadi bukannya perempuan yang ngejar, tapi laki-laki mengejar sampai negara. Ya alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini teman-teman ya patut dicontoh. Jadi kita walaupun ia tidak gadis ataupun janda, tetaplah menjaga harga diri kita, harga diri keluarga gitu. Jadi ada pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi insya Allah kalau kita misalnya berbuat baik, kitanya baik, bisa menjaga diri, insya Allah dapatnya juga jodoh yang baik gitu. Jadi setelah itu si Baba jauh-jauh datang ke Indo langsung melamar atau bagaimana? Iya langsung. Kebetulan ya itu pas Lebaran Haji. Jadi keluarga dari Surabaya datang, dari yang ada di luar intinya luar kampung itu datang. Jadi ya udah sekalian kata si Bapak, saya mau ngelamar anak kalian kayak gitu. Terus ibu saya ya mau, bapak saya mau kayak gitu karena emang dia udah ngebela diri ya untuk datang. Sudah terlihat lah kesungguhannya gitu. Jadi kata ibu saya udah lanjutin aja. Kalau orang nggak benar kata bibi saya itu kan, bibi saya ex Saudi juga udah lama. Kalau orang Saudi nggak benar, nak pasti kamu di sana waktu di Saudi sudah dinikah atau diapa-apain kayak gitu. Tapi karena dia udah nyusun kamu ke sini ya udahlah lanjut. Ya alhamdulillah. Jadi dengan datang ke Indo aja itu udah satu poin yang sangat besar ya. Gitu maksudnya tanggapan dari keluarga besar di Madura dan keluarga besar lah ya gitu. Wah ini mah laki-laki yang baik lah gitu tuh. Terlihat dari ya datang itu kan tidak mudah ya gitu. Kan kalau intinya kalau memang si Baba mau cari yang gimana ya, why not yang di Saudi kan juga banyak orang Arab gitu ya, yang mungkin dari fisik beda dengan kayak saya yang kecil ya gitu kan orang sini. Dan apalagi Baba itu pas nyampe di Madura itu tidak saya kasih fasilitas yang mewah, seadanya. Iya, tapi menerima si Babanya. Menerima. Malah katanya saya lebih suka dengan yang seperti ini. Jadi tidak mengada-ngada. Apa adanya seperti itu. Ya alhamdulillah ada kecocokan. Berarti mungkin sifatnya sederhana si Baba ya. Iya sederhana banget. Soalnya kan yang kita tahu nah ya orang Saudi biasanya enggak muluk-muluk. Iya. Jadi setelah itu menikahnya di mana? Di sini, di Saudi atau di? Pertama saya itu menikah karena nggak langsung resmi ya. Saya menikahnya di Indonesia, yang nggak resmi. Jadi si kawin siri ya namanya ya. Jadi sirinya di Saudi, di Indonesia. Pas berapa tahun? Sekitar 5 tahun.
baru saya nikah resmi. 4 tahun atau 5 tahun gitu ya, baru saya nikah resmi di Saudi. Oh, jadi dilegalkan lah ya? Iya. Dilegalkan supaya jelas statusnya. Iya. Itu sama kayak di Indo, maksudnya dapat buku nikah atau gimana? Dapat buku nikah, karena itu memang persetujuannya KUA yang ada di kampung saya, di kota saya, terus Safara Indonesia yang ada di Indonesia, Safara Saudi yang ada di Indonesia, terus yang di KUA di sini. Proses ngurus-ngurus dokumen itu makan waktu berapa bulan tuh? Untuk mengurus itu, karena kan ini menyangkut 2 negara ya, kan harus kita melengkapi dokumen yang di Indo dulu, baru kan di Saudi gitu tuh. Itu ngurusnya berapa loh? Saya itu ngurus selama 1 tahun. 1 tahun, lumayan lama ya. Iya, lumayan. Itu ngurus sendiri atau ada jasa? Kalau yang pertamanya sih pengen ngurus sendiri. Kita pulang ke Indonesia bareng, terus kita pergi ke Safara karena kita sudah membawa apa aja yang kita butuhkan. Ternyata di situ kurang cukup waktu, jadi saya pakai jasa yang ada di Jakarta. Jadi mau tidak mau itu diharuskan pakai jasa yang ada di Jakarta. Memang ada penerjemah, ada ini, dan kebetulan saya juga di Jakarta punya teman. Jadi saya minta tolong ke teman di Jakarta untuk ngurusin semuanya. Tapi ya alhamdulillah sampai dia selesai dikirim ke Saudi dengan secepatnya. Berarti memang mungkin tidak mudah atau tidak bisa cepat ya? Nggak bisa memang, karena memang yang ngerjain sendiri, ya kan, terusnya emang banyak dokumen, apalagi ini istilahnya dari daerah ya, untuk ke Jakartanya itu kan perlu waktu juga ya. Gitu. Setelah menikah di Madura, itu si Babah tinggal di Madura atau langsung boyong ke sini? Enggak, saya itu pas Babah nikah, sesudah nikah itu baru 1 minggu ya di Madura, di rumah saya, langsung kita ke Surabaya. Nginep di hotel di Surabaya. Honeymoon lah ya. Iya. Selama sekitar 10 hari, karena memang Babah itu jasanya nggak banyak, liburnya ke Madura nggak banyak. Dia cuma ngambil sebulan kurang lebih. Jadi ya udah dipakai sama Bapak itu waktunya sebaik mungkin gitu ya waktunya. Jadi ya udah cepet-cepet dia dari Surabaya langsung balik. Saya masih di Indonesia. Oh gitu. Terus Bapak kan menyusulnya? Saya nyusul karena waktu itu ya saya tuh sama Babah memang dikasih mas kawin buat bikin rumah. Jadi masih nyelesain. Mas kawinnya apa tuh kalau boleh tahu? Mas kawinnya ya uang 50 juta. Berarti kalau Rea sekitar 10 ribuan lah ya. 10 ribuan kurang lebih. 10 ribuan ya. Jadi itu sama saya itu memang pas Babah ngasih uang, ya udah saya buat ngebetulin rumah. Gitu. Itu 10.000 yang saya tahu itu besar loh ya. Karena yang saya tahu di Saudi itu kalau menikahin gadis berapa, kalau janda berapa. Iya, itu kalau orang Saudinya. Kalau ke saya mah sebenarnya nggak sampai 50 juta teh mas kawin itu, cuman 50.000. Babah bilang mau mas kawin berapa? Kata saya udah Babah kasih aja 50. Toh itu mas kawin kan nggak dipakai saya kasihkan ke orang. Terus kata si Babah ya udah terserah kamu lah gitu. Jadi dikasih 50.000 memang sama Babah itu. Pas kita pergi ke hotel, nanya dia, kok cuma 50.000 katanya. Buat apa Babah, kata saya itu. Saya itu maunya itu uang yang bisa dipakai saya sendiri kayak gitu. Kalau cuma mahar kan dikasih ke orang. Maksudnya dikasih ke orang gimana? Intinya nggak dipakai kita sendiri, dikasih ke teman, kayak dikasih ke apa, ke orang tua kayak gitu. Kan tidak boleh kan dipakai sama suami. Kalau jadi takut daripada kita pakai berdua nanti gitu, lebih baik nggak. Jadi kata saya itu 50 udah cukup ya. Tapi sama Bapak itu di situ nggak dikasih 50.000 aja, jadi ditempelin juga 50 juta itu. Ya udahlah ini gitu. Oh, ditambahin. Oh, seperti itu ya. Biar bisa dipakai saya gitu ya 50. Iya, termasuk besar ya. Saya tuh mendengarkan ada bedanya ya janda atau gadis gitu ya. Cuman
tepatnya berapa saya juga kurang tahu itu. Yang saya tahu sih kalau orang Saudi yang gadis sampai 40 atau 50.000 real. Kalau yang janda yang saya dengar-dengar di sekarang ya, ada yang 25, ada yang 27 kayak gitu. Gitu. Jadi setengahnya. Tapi itu kalau sama-sama Saudi. Iya. Nah kan Papa Hasan berarti termasuk berapa? 10.000 kan termasuk 10.000. Besar lah ya, lumayan gitu. lah buat kita. Iya, karena kan bukan orang Saudinya gitu ya, tapi alhamdulillah, tapi gimana rezeki dari Allah ya. Iya. Dan kita juga orang Indonesia kan mana ada yang target masalah itu. Kalau kita kan orang ketimuran itu kayaknya ya semampunya aja gitu. Jadi tidak ada tekanan buat suami. Tidak ada batasan harus segini, Masya Allah. Berarti si Baba itu mungkin benar-benar orang yang mengerti agama ya gitu. Ya maafnya ngomong bukan berarti orang Arab itu tahu agama juga ya, tidak semua sama aja sih, di mana-mana, nggak di Indo, di Saudi yang ngerti agama ada, yang nggak ngerti agama ada. Dan ada juga teh kadang mereka itu ngerti agama, cuman kadang tidak dipakai. Iya. Gitu. Kadang juga lebih mengerti agama juga, kadang mereka lalai. Gitu. Ya. Malah orang yang bodoh kadang itu takut katanya Islam ini nggak boleh. Iya. Jadi sebenarnya tergantung balik lagi ke kitanya. Iya. Bapak itu kerjanya apa tuh? Si Bapak itu pasti bukan orang biasa ya, sampai kemana ke Indo dicari. Ya, si Bapak itu punya pabrik. Oh, pabrik. Pabriknya di Jeddah juga tuh? Di Jeddah. Oh, di Jeddah. Oh, gitu. Saudagar berarti ini ya? Apa sih saudagar? Saudagar tuh kayak, kalau saya nggak salah sih zaman Nabi masa saudagar ya pedagang-pedagang gitu ya, gitu. Tapi bos-bos gitulah sebutannya saudagar kalau nggak salah ya, yang tahu komen ya. gitu ya. Terus punya anak setelah berapa tahun menikah? Saya sama si Baba punya anak setelah 4 tahun. Oh gitu. Berarti pas setelah itu resmi ya suratnya. Saya lagi ngurus surat resmi, saya hamil. Oh, seperti itu. Saya ini Masya Allah disambut sekali dengan apa ya, Papa Hasan ini rumahnya sangat bagus, minimalis, Masya Allah gitu. Kita datang ke sini tuh benar-benar disambut di depan saya misalnya. Ini saya nginep di rumah Papa Hasan ini, nggak boleh keluar, nggak boleh nginep di luar, nggak boleh pulang, harus nginep dulu kan, gitu. Rumah beliau kan di Jubel, jadi masa disuruh pulang ke Jubel lagi ada di Jeddah, ya udah mampir. Iya gitu, niatnya kan check in atau gimana. Jadi terima kasih banyak. Sama-sama. Udah dikasih numpang tidur, numpang makan, dan gak nyesel. Kayaknya akan ketagihan kesini. Kalau kita pasti nginep lagi. Alhamdulillah. Jadi untuk video-video selanjutnya insya Allah kalau saya ke Jeddah akan review lagi. Kayak apa sih rumahnya, kayak apa sih anaknya, lihat. Dari kan anaknya udah besar sekarang 9 tahun ya. Iya, 9 tahun ya. Ya udah teman-teman, segitu aja ya, kita kepo-kepo sedikit tadi sama Papa Hasan Family. Sekian dulu ya teman-teman ya. Saya Umu Alif TV dan Papa Hasan Family. Pamit dulu. Assalamualaikum.